Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, gimana nih kabarnya malam ini nih? Alhamdulillah. Walaupun malam-malam tapi masih tetap semangat ya? Semangat, Oke, semangat siap. bergerak. Alhamdulillah semangat bergerak. Jadi, oke siap pokoknya, wes semangat banget. Jadi malam ini kita berkumpul di sini ya akan mengadakan proses coaching, betul ya? Jadi Pak Ardian sebagai coachee dan Pak Husni adalah sebagai coachnya. Nah, sedangkan saya sendiri di sini berperan sebagai pengamat atau observer ya. Nah, sebelum kita mulai proses coaching ini, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Husni. Ya, beberapa pertanyaan ya Pak Husni ya. Yang pertama adalah sejauh mana Pak Husni nanti sebagai coach ini mengetahui tentang prinsip-prinsip coaching? Prinsip coaching sepengetahuan saya adalah yang pertama itu adalah prinsip kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Yang pertama prinsip kemitraan itu adalah antara coach dan coachee, kedudukannya sejajar, tidak ada yang lebih tinggi. Bahkan ahlinya itu malah coachee-nya. Coach itulah yang nanti akan menggali potensi dari coachee, ya betul. Nah, proses kreatif di sini adalah bagaimana si coach itu mengajukan pertanyaan yang bisa menggali ide-ide dari si coachee, ya, ide-ide baru. Nah, kemudian memaksimalkan potensi di sini, bagaimana supaya si coach itu dengan pertanyaannya bisa memaksimalkan potensi atau memberdayakan potensi dari coachee untuk mencari solusi sendiri dari masalahnya. Dari permasalahan coachee ya. Betul. Baik. Jadi ternyata Pak Husni sudah sangat menguasai nih prinsip-prinsip coaching ya, apa yang harus dijalankan saat proses coaching. Baik. Berarti sudah siap ya Pak Husni ya? Insya Allah siap menjadi coach ya. Kemudian berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi inti. Apa saja sih yang Pak Husni akan perlu lakukan dalam proses coaching nanti? Kompetensi inti dari proses coaching yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif ya Ibu, mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk yang pertama presence kehadiran penuh itu adalah menghadirkan hati, badan, dan pikiran pada saat proses coaching ini. Nah, disinilah nanti yang akan bisa memaksimalkan proses coaching itu, bisa mengeluarkan ide-ide baru di situ. Lalu yang kedua mendengarkan aktif, di sini bisa kita praktekkan mendengarkan dengan rasa. Yang pertama adalah receive, menerima apa yang disampaikan coachee. Kita bisa mengenali ya kata kunci yang diucapkan oleh coachee, bisa dari ucapan yang berulang-ulang, bisa dengan ucapan yang berbeda gitu, dengan nada yang respon berbeda. Ya intinya ya. Kemudian rasa yang kedua adalah accept. Di sini setelah menerima kita memberi respon positif, misalkan berupa anggukan atau semacam kemudian gitu ya, yang kemudian berikutnya S berikutnya adalah summarize. Kita meresum atau merangkum situasi yang disampaikan oleh coachee. Yang terakhir adalah ask, adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang dikeluarkan setelah kita merangkum situasi yang berarti mengajukan pertanyaan berbobot berarti termasuk ke dalam proses tadi ya, setelah mendengarkan aktif ya Pak Husni ya. Baik, nah dari 3 kompetensi inti tersebut yang telah Pak Husni sampaikan, kira-kira pada nanti saat kita melakukan proses coaching antara Pak Husni dan Pak Ardian, itu kompetensi mana yang ingin saya observasi yang lebih spesifik dari ketiga itu? Kalau idealnya semua Ibu ya. Semua ya, ketiganya ya. Baik. Kita tidak bisa memilih ya. Namun demikian yang paling berat menurut saya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Di mana disinilah seorang coach harus bisa menganalisis semua situasi yang diungkapkan coachee. Kemudian kita bisa jeli ya, memilah-milah situasi dan keadaannya. Kemudian bagaimana ini supaya si coachee ini
bisa keluar potensinya untuk mengatasi masalah yang dia sampaikan sendiri. Oke, baik Inilah ya. yang Berarti ingin saya kembangkan. nanti saya juga akan berusaha mengobservasi dari ketiganya ya Pak Husni ya. Betul. Oke, yang terakhir Pak Husni yang mau saya Iya. tanyakan adalah indikator ketercapaian dari ketiganya yang ingin Pak Husni kembangkan tadi. Kira-kira nih dari Koci itu mengungkapkan apa, atau dari Pak Husni nanti bagaimana, indikatornya apa? Indikator. Yang ketiga ini bisa tercapai, ketiga Oke. kompetensi ini tercapai itu. Indikatornya kalau menurut saya jelas. Kalau presence berarti indikatornya apa? Kalau mendengarkan aktif berarti indikatornya apa? Seperti itu. Kalau mengajukan pertanyaan berbobot berarti indikatornya apa? Kalau menurut saya semua itu adalah rangkaian dan kesimpulan Ya. proses keberhasilan coaching ini adalah tujuannya tercapai. Misalkan si Oke, coaching siap. menginginkan bahwa dari proses coaching ini saya ingin Solusi, supaya ada solusi solusi. dari permasalahan saya ini terpecahkan. Nah, Oke. dengan si Terpecahkannya, coaching bisa mencari solusi sendiri dan dia berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksinya, nah disitulah berarti proses coaching itu berhasil. Oke, berarti ketiganya juga telah terpenuhi ya, Iya. kompetensinya ya, Iya, karena Pak. tujuannya juga tercapai. Betul. Oke, baik Pak Husni. Luar biasa nih Pak Husni ya. Jadi sebelum memulai proses coaching, Pak Husni sudah mantap, sudah menguasai teorinya dan siap untuk melakukan proses coaching. Maka langsung saja, tidak usah menunggu lama ya. Silakan bisa dimulai proses coaching antara Pak Husni dan juga Pak Ardian. Silakan. Terima kasih. Bisa kita mulai Pak ya? Ya, Bisa. silakan. Baik. Assalamualaikum Pak Husni, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ardian. Sebelumnya minta maaf nih Pak, saya mengganggu waktunya sebentar. Boleh ya Pak? Tidak apa-apa Bapak. Boleh sekali ya Pak. Senang berjumpa Iya. dengan Bapak. Jadi gini Pak, saya mau ya curhat ini Pak. Mungkin ya sedikit diskusi juga Pak. Oh, Jadi saya punya beberapa permasalahan Pak yang ingin ya saya butuh seseorang lah Pak yang bisa mendengarkan saya dan kemudian memberikan solusi gitu Pak. oh, ya, ya. Ya, kira-kira dari percakapan coaching ini apa sih masalah yang Pak Ardian hadapi? Iya Pak. Jadi kalau boleh nih Pak saya cerita Pak ya. Ini Pak tentang murid-murid saya Pak. Pak Husni kan tahu sekarang saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah menjadi wali kelas 9D Pak. Saya kira Pak Husni juga tahu lah anak-anak 9D seperti apa Pak ya. Iya, iya. Ya mungkin karena mereka murid-murid yang grade-nya paling belakang Pak ya. Jadi memang citra mereka di mata guru ya tanda kutip nakal Pak. Ya, Gitu ya. banyak guru-guru yang mengeluh kepada saya Pak tentang perilaku murid-murid saya. Nah, ini kan saya jadi tidak enak hati Pak ya. Dikira saya tidak pernah membimbing atau tidak bisa mengatur anak-anak. Nah ini kira-kira seperti itu Pak masalahnya Pak. Apa yang harus saya lakukan gitu Pak? Jadi seperti itu ya kondisi kelas Pak Ardian. Nah kira-kira dari percakapan kita ini, dari coaching kita ini nanti Bapak ingin tujuan apa nih yang ingin dicapai dari percakapan kita ini? Iya Pak, jadi saya inginlah ada masukan buat saya Pak, ada dukungan lah untuk saya melakukan sesuatu dan ada yang mendukung saya, meyakinkan saya bahwa nanti yang saya lakukan ini bisa berhasil Pak. Kira-kira seperti itu. Iya, iya. Nah, untuk yang dikatakan Pak Ardian berhasil, kira-kira yang berhasil itu menurut Pak Ardian yang seperti apa? Ya seperti kelas-kelas yang lain Pak, jadi ya mau nggak mau akhirnya saya akan membanding-bandingkan Pak ya antara kelas saya dengan kelas sebelah-sebelahnya Pak. Mungkin kalau untuk perbandingan itu berhasil itu dalam pandangan guru-guru itu kondisi murid-murid di kelas 9A atau 9B Pak. Nah, Bapak Ibu guru yang masuk ke sana itu punya kesan baik Pak dan mereka. Jadi murid-muridnya baik. Ya kira-kira mendapatkan apalah melaksanakan kegiatan sehari-hari itu serasa menyenangkan gitu Pak. Tapi berbeda dengan kelas saya itu. Oh, ya, gitu ya. itu, Pak. Jadi kondisi kelas Pak Ardian sangat berbeda dari kelas 9A yang Kira-kira Bapak ceritakan. Nah, andai kata ada skala ini ya Pak Ardian ya, 0 sampai 10. Nah, 0 itu berarti tidak berhasil sama sekali, kemudian skala 10 itu berhasil, luar biasa. Nah, kira-kira kelas 9D punya Pak Ardian itu di posisi mana Pak untuk saat sekarang ini? Ya kalau boleh jujur nih Pak, ya malu juga nih Pak kalau saya harus menyatakan Pak ya. Ya tapi ya memang beginilah kenyataannya Pak.
Kalau kelas 9A itu kita beri nilai 10 Pak, kelas yang berhasil, kelas yang baik Pak ya. Kalau kelas saya itu, kalau saya menilai mungkin baru di angka 5 Pak, atau 5,5 gitu. Jadi masih sangat jauh dari baik atau berhasil Separuhnya itu gitu Pak. ya. Iya. Oke, nah untuk saat ini nih Pak Ardian ya, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi kelas Bapak ini? Sebetulnya sih Pak, standar Pak ya. Jadi kita kan ada program tuh Pak, pembinaan wali kelas Pak, setiap hari Jumat pagi itu Pak. Sudah saya lakukan Pak, setiap Jumat pagi saya berusaha menemui mereka untuk berdiskusi lah, ya membahas permasalahan-permasalahan kelas, ya termasuk apa yang menjadi keluhan Bapak Ibu guru di sana. Itu saya sampaikan. Ya mungkin saat itu saya memberi pembinaan, mereka terlihat baik Pak, artinya mereka setuju sih untuk melakukan perubahan, tapi Iya, ya. pada kenyataannya tidak semudah itu Pak. Jadi tetap di saat saya masuk terlihat oke, tapi setelah saya keluar dan hari berganti hari masih kadang ada lagi kejadian-kejadian Seperti seperti itu ya Pak Ardian ya. Oke, nah kira-kira Pak Ardian ada tidak kiat-kiat khusus atau usaha lain untuk meningkatkan dari grade 5 atau supaya anak-anak itu tidak hanya sebentar saja, temporer gitu, Iya. supaya bisa selamanya gitu. Sebetulnya iya Pak. Sebetulnya sih kalau saya mengamati Pak ya, sepanjang pengamatan saya itu ya saya curi-curi juga sih Pak tekniknya Pak. Ya mungkin kalau saya terapkan di kelas saya barangkali berhasil Pak ya. Saya melihat itu kelas 9A yang wali kelasnya Pak Sajidin, Bapak tahu kan ya? Iya Pak Pak Sajidin. Sajidin itu ya memang guru senior sih Pak. Guru senior yang udah pengalaman puluhan tahun lah menangani anak-anak itu. Ya saya lihat beliau memang telaten Pak. Iya, jadi beliau itu telaten menghadapi anak-anaknya. Ya kemudian sering menengok lah Pak. Jadi meskipun tidak jam pelajaran atau tidak jam pembinaan wali kelas pun kadang-kadang waktu istirahat selesai beliau sering-sering menengok itu. Sering berdialog dengan anak-anak. Jadi ada kedekatan itu Pak. Jadi mungkin tekniknya bisa saya tiru itu Pak ya. Iya. Jadi mungkin nanti saya bisa terapkan. Bisa tidak Pak ya kira-kira seperti itu Pak? Nah, Pak Ardian sudah mempraktekkan atau belum selama ini? Ya, kira-kira yang mendekati itu, tidak sesempurna itu. Ya selama ini sih belum sih Pak, baru sebatas pada Jumat pagi itu Pak. Mengingat kebetulan Pak ini saya agak kurang fokus juga Pak untuk menangani anak-anak, karena kan ya Bapak tahu sendiri mungkin ya Pak ya, kegiatan akhir-akhir ini Pak ada kegiatan guru penggerak, ada kegiatan supervisi yang menyita banyak waktu dan pikiran Pak. Jadi ya agak terabaikan juga sih Pak untuk kelas saya itu ya Pak Ardian. Iya. Nah, ternyata ada permasalahan ya dari penjelasan Bapak ya yang bisa mengganggu fokus Bapak. Nah, apa ini kiat Pak Ardian untuk mengatasi masalah yang mengganggu fokus Pak Ardian dulu ini? Ya apa mungkin yang bisa dilaksanakan? Iya Pak, betul Pak ya. Jadi saya juga bermasalah Pak dengan waktu Pak ya, manajemen waktu Pak mungkin Pak. Jadi saya perlu membuat semacam apa Pak ya? Prioritas mungkin Pak ya. Skala prioritas, mana sih yang harus saya dahulukan, mana yang belakangan itu Pak ya. Ya mungkin nanti saya bisa apa sih Pak, membuat jadwal barangkali Pak, jadwal pekerjaan yang lebih lebih teratur Pak ya. Mungkin itu Pak. Oh iya. Ini tadi Bapak kan menyampaikan dari Pak Sajidin kelasnya bisa ditiru ya. Kira-kira ada orang lain atau mungkin rekan lain yang bisa membantu Pak Ardian tidak untuk mengatasi masalah Pak Ardian ini? Oh iya Pak. Iya, jadi ada satu lagi Pak itu Pak, guru senior juga Pak. Namanya Bu Sundari Pak. Iya Bu Sundari. Nah itu Bu Sundari itu kelihatannya bisa itu Pak, saya jadikan partner Pak ya. Partner selain guru BK tentunya Pak. Jadi guru BK ya untuk membantu, kemudian Bu Sundari itu sebagai senior saya mungkin bisa itu Pak ya untuk saya ajak bersama-sama untuk mengatasi permasalahan ini Pak. Nah gitu. Nah sekarang ini Pak Ardian ya, dari situasi yang Bapak jelaskan, kira-kira rencana Bapak ini setelah ini apa ini Pak yang mau dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Nah itu tadi Pak, mungkin ya Pak ya, tekniknya Pak Sajidin tadi itu Pak bisa saya lakukan. Ya mungkin tadi saya perlu mengatur waktu Pak ya, mengatur waktu ya, untuk sering-sering mengunjungi kelas Pak ya. Jadi tidak hanya pas Jumat pagi saja Pak. Mungkin setelah mungkin pas istirahat itu Pak.
waktu anak-anak sedang santai Pak ya. Oh, iya. Kadang kan Betul, anak-anak betul. juga jajannya juga dibawa ke kelas, makan di kelas. Nah, Iya. mungkin saat itu Pak, Iya. saya bisa mendekati mereka, ngobrol apa sih sebetulnya yang mereka inginkan gitu ya. Mungkin apa bisa saya memfasilitasi keinginan mereka. Mungkin ada bakat atau minat yang tidak tersalurkan barangkali Pak. Gitu Jadi ya. iya, jadi mereka kadang berulah gitu Pak. Oh, Ya. gitu. Mungkin Oke. nanti akan saya gali Pak dari Oh, itu. gitu. Iya. Jadi dari kesimpulan dari yang Pak Ardian jelaskan, tadi ingin meniru apa yang dilakukan Pak Sajidin, Iya. kemudian mengatur skala prioritas ya, manajemen Iya. waktu, kemudian lebih mendekati anak. Nah, kira-kira kapan ini Pak Ardian mau mulai rencana aksi? Makin cepat makin baik Pak. Iya, mungkin nggak usah menunggu Jumat depan lamaan Pak. Ini kan masih hari Senin Pak. Iya. Jumatnya masih lama ketemunya mereka. Mungkin besok Pak, Besok langsung Pak. ya. Ya mungkin pas istirahat tadi itu Pak. Oh, Ya iya, langsung iya. saya temu mereka, ngobrol-ngobrol lah pendekatan Pak ya. Ya apa sih sebetulnya yang mereka inginkan itu. Mungkin itu Pak. Oke. Terus gini Pak Ardian, kira-kira nanti untuk melihat bagaimana ya perjalanan Pak Ardian, kapan nih kita akan ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol? Minggu depan Pak. Minggu depan. Iya, minggu depan saya akan coba melaporkan lah Pak ya, ketemu Bapak lagi, mungkin ada progres apa dari saya, mungkin kalau ada yang rencana yang kurang berhasil, mungkin Bapak juga bisa beri masukan lagi ke saya. Jadi kira-kira seperti hari ini ya Pak ya? Senin? Iya Pak, hari Setelah Senin inilah. pas hari Jumat ketemu, Iya. kemudian besok mulai. Iya, kira-kira seperti itu. Baik Pak Ardian, nanti kita bisa ketemu lagi ya. Terima kasih sekali loh ini Pak, sudah merepotkan Bapak, meluangkan waktunya, kemudian mendengar curhatan saya. Dengan senang hati nih Pak, saya bisa ngobrol dan bisa membantu Bapak ini luar biasa bagi saya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak ya. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Pak Ardian. Oke, luar biasa sekali nih. Saya tadi mendengarkan juga sambil senyum-senyum ini ya. Jadi ternyata Pak Ardian bisa menemukan solusinya sendiri dari apa yang tadi masalah yang telah disampaikan. Kemudian Pak Ardian justru bisa menggali sendiri. Akhirnya terpecahkan ya Pak Ardian ya. 100%. Nah, tapi dengan bantuan Pak Husni ya Pak ya, tentu Tentu saja saja. ya Pak ya, karena Pak Husni luar biasa sekali ini. Sebelum saya melanjutkan nih tentang komentar saya untuk first coaching tadi, saya mau bertanya dulu kepada Pak Husni. Ini setelah tadi saya melihat percakapan Iya, iya. Pak Silakan. Husni dan Pak Ardian ya. Coba saya mau tanya dengan Pak Husni, Iya. apa yang menurut Pak Husni Iya. sudah berjalan baik pada proses coaching tadi? Menurut saya Yang adalah yang pertama kalau dari diri saya ini ya, saya sudah memahami bagaimana alur Tirta dalam percakapan coaching tadi. Nah, bagaimana saya bisa menggali apa sih tujuan dari percakapan yang ingin dicapai oleh coach ini, kemudian saya bisa juga menggali situasi atau masalah yang saat ini sedang dihadapi itu apa saja ya supaya keluar semua. Nah, nanti saya mencoba memetakan ini. Setelah saya memetakan, saya menanyakan, nah rencananya apa ini dari permasalahan yang disampaikan yang mau Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah jelas komitmen. Tidak rencana itu kalau tidak dilaksanakan berarti kan hanya omong kosong. Nah, disinilah yang ingin saya istilahnya tantang ya dari coach ini, kapan mau mulai dan nanti kita akan ketemu lagi. Nah, untuk itu, untuk dengan cara mengevaluasi dan ya, juga betul untuk sekali. cek ya. Oke. Kemudian adakah yang harus diperbaiki atau yang menurut Pak Husni masih kurang dari percakapan tadi? Nah, kalau dari sisi tadi kan dari coach ya, dari coach itu sudah bagus ya menjawab pertanyaan saya dengan jelas sehingga saya bisa juga akhirnya menemukan ide, memetakan masalah dari coach ini gitu. Nah, untuk kedepannya yang perlu dikembangkan adalah ya lebih bisa presence lagi, lebih bisa memetakan situasi lagi, kemudian lebih bisa menggali potensi dari coach ini. Oke. Jadi dari kompetensi inti yang ketiga tadi kita bahas sebelumnya, kira-kira sudah tercapai semuakah menurut Pak Husni? Indikator-indikatornya sudah terlihat semua atau belum? Indikatornya menurut saya sudah tercapai. Sudah tercapai ya. Dengan baik, karena coach sendiri bisa menemukan solusi mandiri ya, dari masalah yang dialami. Dan ternyata ya potensi coach ini punya sebenarnya. Dan dia mengeluarkan sendiri
menyusun rencana sendiri, kemudian komitmen, oh ya saya akan melaksanakan ini. Oke, nah setelah Pak Husni tadi sudah menjabarkan semua ya, sekarang saya memberikan sedikit umpan balik ya, Iya, silakan. catatan hasil observasi saya selama proses coaching tadi yang telah saya dengarkan dan saya amati. Yang pertama adalah proses coaching itu berjalan dengan sangat baik, sangat lancar. Kemudian Pak Husni itu sudah mendengarkan dengan aktif. Jadi Pak Ardian yang banyak berbicara, Pak Husni lebih banyak mendengarkan, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Husni juga sudah bervariasi Pak, sudah berbobot, sudah kreatif, bisa menggali jawaban-jawaban baru dari Pak Ardian selaku coach ya. Kemudian Pak Ardiannya merasa nyaman cerita kepada Pak Husni, selain memang karena teman, tapi ya ini menunjukkan bahwa prinsip kemitraan tadi sudah berlangsung tadi ya. Kemudian tentunya yang paling utama adalah solusi dari masalah yang dialami oleh Pak Ardian itu terpecahkan. Ya, ada solusi yang diambil dari proses coaching ini. Jadi tandanya bahwa proses coaching tadi berhasil. Cuma masukan dari saya sedikit aja ya. Tadi memang karena ini tentang presence. Jadi karena keduanya itu langsung to the point, langsung Pak Ardian langsung cerita gitu kan banyak. Jadi emang bener-bener fokus, Pak Ardiannya fokus, Pak Husni fokus. Jadi kalian berdua sudah presence di sini, tapi yaitu belum ada teknik-teknik yang digunakan, misalnya metode stop atau apa. Tapi kan karena memang sudah fokus ya, jadi nggak perlu lagi. Cuma mungkin kedepannya adalah sedikit disisipkan di tengah-tengah, iya, atau di awal atau di akhir yang mungkin bisa mengembalikan fokus coach saat coach kehilangan gitu. Boleh Pak, sambil minum kopi, sambil minum apa aja deh boleh gitu ya. Yang penting coach bisa memaksimalkan atau tempat yang nyaman, atau kita seperti itu ya Pak ya, atau relaksasi seperti itu, mungkin bisa dikembangkan lagi seperti itu ya Pak Husni ya. Terakhir nih Pak Husni, selain yang tadi Pak Husni sampaikan, yang terakhir saya mau sampaikan adalah adakah lagi di luar ini atau melihat tadi proses tadi yang sudah berjalan yang ingin dikembangkan lebih dari Pak Husni? Misalnya saya tuh besok saat coach itu seperti apa, menjadi coach itu seperti apa? Jelas saya ingin menjadi coach yang handal ya Ibu ya. Jadi dengan mengetahui manfaat dari proses coaching ini, saya semakin semangat ingin membantu teman untuk menggali potensi yang sebenarnya dia miliki gitu, supaya dia upayakan, optimalkan, lalu dia bisa kreatif berpikir mencari solusi gitu. Kadang-kadang teman-teman itu banyak yang kreatif, banyak yang potensial, kompeten, tapi bingung galau gitu kok Pak. Tidak tahu jati diri. Stimulus yang memancing dia untuk menggali potensinya. Menggali potensi, kemudian menantang apa nih mau dilaksanakan. Oke. Akhirnya kurang optimal gitu. Oke, siap. Jadi ingin menjadi coach yang bisa ini ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Husni dan Pak Ardian. Saya rasa cukup ya pertemuan kita kali ini. Semoga untuk kedepannya kita bisa menerapkan proses coaching dengan lebih baik lagi. Oke. Bisa diakhiri pertemuan kita kali ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat Bapak, senang berjumpa dengan Bapak. Iya, malam-malam kita masih berkumpul untuk membahas kegiatan penting ya Bapak Ibu ya. Penting sekali ya, sampai malam-malam. Ya. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Di sini Ibu Vidya akan berperan sebagai coach. Iya, betul. Kemudian Pak Husni sebagai coach. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching ini, tentu ini akan saya bertanya-tanya sedikit ini sama Bu Vidya boleh terkait dengan kegiatan coaching Bu Vidya yang akan dilakukan. Jadi coaching itu seperti apa? Ini tentu perlu dipahami dulu konsepnya ya, Bapak Ibu ya. Bu Vidya yang Bu Vidya ketahui nih Bu Vidya mengenai prinsip coaching. Nah, ini. Oke, kalau barangkali bisa menjelaskan sedikit Bu Vidya? Bisa Pak. Coba ya Pak ya. Kalau menurut saya, itu pemahaman saya itu prinsip coaching itu ada kemitraan. Iya. Jadi dalam kemitraan itu berarti saya sebagai coach dan juga Pak Husni sebagai coach itu tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Berarti kita sebagai teman gitu kan, setara dan sejajar seperti itu ya. Sehingga prosesnya bisa berjalan dengan lancar, nyaman, dan juga coach juga bisa mengungkapkan semua yang dikeluh kesahkan.
kemudian juga ada prinsip kreatif, proses kreatif. Jadi bagaimana cara saya untuk menggali ide-ide baru yang muncul dari jawaban coach. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah saya sebagai coach bisa bagaimana caranya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach sehingga solusi bisa tercapai dan terpecahkan masalahnya. Itu Pak. Luar biasa. Jadi memang sebelum melaksanakan kegiatan coaching, konsep memang perlu sekali Iya. dipahami sehingga prinsip-prinsip ini tidak sampai lepas ya, Iya, tetap betul. dipegang teguh. Selanjutnya Bu Vidya, Iya. terkait dengan kompetensi inti dari coaching ini. Kompetensi inti yang perlu dimiliki seorang coach Bu Vidya. Nah, Iya. seperti apa itu Bu? Yang selama ini saya ketahui tentang proses coaching adalah yang pertama, kompetensi yang harus dikembangkan atau dimiliki oleh seorang coach adalah presence. Jadi Iya. bagaimana cara kita, saya sebagai coach ataupun coachee juga bisa bagaimana kita menghadirkan secara penuh jiwa raga kita secara penuh di dalam proses coaching, fokus, menyimak dengan baik dan lain sebagainya sehingga proses ini berjalan dengan lancar. Iya. Kemudian berikutnya saya juga sebagai coach harus mendengarkan aktif coachee. Jadi coachee bercerita panjang dan lebar, saya menanggapi dan juga hanya sekedar bertanya tanpa saya menyebutkan solusi-solusi. Jadi betul-betul dari coachee sendiri yang munculnya. Kemudian yang berikutnya adalah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang tentunya bisa menggali jawaban-jawaban atau ide-ide baru dari coachee. Itu Pak. Iya, luar biasa. Jadi memang inilah hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang coach ya Bu ya. Nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan tadi. Nah ini Bu, dari tadi ketiga kompetensi inti tadi, Iya. ya ini kita kan saya sebagai pengamat akan mengobservasi Ibu ini. Iya betul Pak. Nah, dari ketiga kompetensi itu barangkali yang mana nih Bu? Yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Wah, kalau yang mana ya, tiga-tiganya penting ya Pak ya. Oh iya. Penting kalau menurut saya itu karena tiga-tiganya ini kan sebuah alur ya, saling terintegrasi. Jadi ketika ketiganya ini tercapai semua, terlaksana semua, maka proses coaching ini dinyatakan berhasil seperti itu Pak. Iya. Tapi kalau dari ketiganya sih, yang saya selama ini masih tertantang untuk mencoba yang lebih baru, lebih baik lagi adalah tentang mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Iya. Jadi bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bervariasi sehingga si coach bisa menghadirkan jawaban-jawaban yang juga bisa muncul ide-ide Iya. baru gitu Pak. Iya betul. Jadi memang idealnya ketiganya Bu, Ketiganya, ya, Pak. harus dikuasai oleh Iya, betul. seorang coach. Tapi tadi fokus mungkin Ibu ke yang ketiga Bu ya. Iya. Yaitu pertanyaan berbobot. Memang itu kuncinya barangkali. Iya, Kunci iya. inti yang paling penting itu. Iya. Nah, kemudian dari ketiga tadi indikator ini Bu, ketercapaian dari tujuan pengembangan ini yang ingin dicapai, indikatornya barangkali seperti apa Bu? Misalnya ya Pak ya, kalau presence berarti ya saya fokus, kemudian si coach juga fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, seperti itu ya. Kemudian ada feedback yang baik, ada respon yang baik, seperti itu Iya. kan berarti kan menunjukkan adanya kehadiran penuh dari kita Iya. berdua. Kemudian yang berikutnya adalah mendengarkan aktif. Indikatornya berarti ya saya sedikit berbicara, saya hanya mengutarakan pertanyaan-pertanyaan saja. Kemudian yang lebih banyak berbicara adalah si coachee. Yang bertiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot, berarti saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing coachee untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan si coachee ini. Iya. Seperti itu Pak, kira-kira. Betul, Mungkin ya. itu indikatornya ya. Jadi Bisa nggak, Pak, ya? Iya Bu, Bisa ya, memang Pak, ya? saya kira seperti itu juga. Jadi saat Oke. itu semua sudah terlihat, Mhm. ya indikator-indikator itu artinya berarti kegiatannya berhasil. Bu. Oke, Saya kira lancar. itu. Iya. Oke. Baiklah Bu Vidya, terima kasih Ya. nih tadi kita berbincang dulu sebelum kita mulai kegiatannya. Iya, Pak. Bagaimana Pak Husni sudah siap? Bu Vidya Siap, sudah Pak Husni? siap? Sudah siap dengan Oke. permasalahan saya yang baru. Nih, Baru ya, Pak ya? Iya. Oke, Mari kita- siap. Iya, baik kelihatan sudah bisa kita mulai. Silakan Bapak Ibu dimulai. Saya akan mengamati kegiatan ini. Baik, terima kasih Bapak. Selamat malam Bu Vidya. Malam Pak Husni. Apa kabar Pak Husni? Kabar baik. Baik Ibu. ya Pak Husni ya. Alhamdulillah. Oke. Tapi Gimana nih, baik-baik, Pak Husni? tapi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Oh iya, boleh. Ya, Saya siap mendengarkan mumpung Pak Husni. Ketemu Ibu ini, Iya. saya ingin ngobrol-ngobrol sama Ibu untuk Silakan Pak mengungkapkan Husni. permasalahan saya ini. Bu. Baik. Oke, silakan Pak Husni. Bisa diungkapkan dulu deh Terima sebelumnya. kasih. Bu. Iya. Jadi gini Bu ya, Hmm. untuk akhir-akhir ini nih Bu ya, saya itu susah fokus gitu Ibu. Susah fokus. Jadi
kalau misalkan mengerjakan sesuatu berbarengan, saya bingung mau milih yang mana gitu. Kemudian ketika mengerjakan tugas yang A misalnya, lalu ada tugas yang B, saya bisa cepet, ya yang A saya tinggalkan, B lagi. Nanti nyambung ke A lagi. Jadi akhirnya tidak terpegang semuanya gitu. Iya. Contohnya gitu ya. gini Bu ya, saat ini kan pendidikan guru penggerak kita, saya ini Bu ya, sudah hampir sampai ke bagian pertengahan, sudah mau 60% ya. Tapi ternyata bobot tugasnya, tagihannya itu luar biasa. Di samping itu kita ada tugas lain untuk misalkan supervisi, kemudian tanggung jawab lain untuk pramuka dan lain sebagainya, lomba tingkat gitu. Nah itu berbarengan. Saya itu sering fokusnya itu berganti-ganti. Iya. Gimana ini Bu, biar saya bisa fokus kemudian terselesaikan semuanya ini. Oke, jadi tujuan Pak Husni dalam percakapan kita kali ini adalah tadi untuk saya ingin bisa fokus, untuk kemudian bisa fokus, beberapa hal bisa saya lakukan dikerjakan. dan semua targetnya tercapai. Baik ya. Jadi Pak Husni ingin target Pak Husni tercapai, kegiatan-kegiatan yang bersamaan itu bisa berjalan dengan lancar, seperti itu ya Pak Husni, betul itu ya? Yang menurut saya sulit itu. Oke, kemudian apa yang Pak Husni harapkan dari percakapan kita kali ini nih sebelum kita lanjutkan? Harapannya Ibu ya, setelah percakapan ini saya bisa punya teknik gitu untuk mengerjakan kegiatan yang berbarengan ini dan semuanya terselesaikan gitu dengan mudah, tetap fokus gitu. Kemudian saya terlatih untuk itu dan kedepannya nanti saya tidak akan lagi mengalami yang namanya gagal fokus atau susah fokus itu. Harapan saya. Kalau boleh saya tanya nih Pak, situasi seperti apa sih yang Pak Husni hadapi kok Pak Husni bisa tidak fokus dalam menghadapi dua kegiatan secara bersamaan itu? Bagaimana Pak, bisa diceritakan lagi? Situasinya lebih seperti detailnya ini. Ya. Jadi gini, awalnya saya tuh mengikuti program guru penggerak itu ya. Saya tuh senang sekali, motivasi saya tinggi di situ. Saya fokus, tiba-tiba tagihan itu ternyata di luar dugaan saya. Sangat banyak yang menguras waktu dan tenaga. Kita memahami materi dengan begitu banyaknya. Nah kemudian, ini Bu, di tengah perjalanan itu muncul kegiatan lain, misalkan kemarin itu ada lomba tingkat, alhamdulillah juara. Nah ini ternyata maju lagi ke tingkat kabupaten. Wah ini grade penilaiannya itu standarnya lebih tinggi lagi. Tiba-tiba ada supervisi, bukan dari kepala sekolah Ibu, dari pengawas sekolah Ibu. Dari pengawas ya Pak. Saya betul-betul harus pegang yang mana ini. Akhirnya saya tidak ingin ketiganya ada yang dikorbankan. Iya betul. Supaya nanti bisa saya handle semua dengan baik dan ya paling tidak mengecewakan. Iya. Kalau boleh saya tahu ya Pak ya, peran Pak Husni kalau guru penggerak, baiklah kita semua tahu ya, kita sebagai calon guru penggerak, kalau peran di mungkin supervisi itu apakah Pak Husni berperan sebagai apa di situ, memegang peranan penting apa, kemudian di lomba-lomba tadi apakah Pak Husni sebagai pendampingnya atau Pak Husni bagaimana itu loh Pak, supaya kita bisa tahu nih prioritas mana yang bisa didahulukan seperti itu berdasarkan peran yang Pak Husni jalankan. Coba Pak. Ini Bu ya, untuk saat ini kalau di guru penggerak ini kan saya berarti calon guru penggerak ya Ibu ya guru, tetapi ingin sekali belajar supaya menjadi guru yang bisa menggerakkan. Betul. Calon guru penggerak. Adapun untuk pramuka, saya itu pembina Ibu. Oh pembina. Pembina otomatis kan jadi pendamping juga ya Bu ya, untuk semua kegiatan dari awal sampai akhir. Lah sedangkan untuk di supervisi ini karena menurut rekan-rekan kemudian dari pengawas pengawas bahasa Inggris memintanya adalah guru yang kebetulan penggerak kemudian bahasa Inggris juga diharapkan punya terobosan baru dari apa ini yang hasil dari program pendidikan guru penggerak yang sudah didapat kemudian diaksi nyatakan lah. Baik. Jadi karena itu saya dipilih Ibu, posisinya seperti itu sebagai calon guru penggerak, nyimbas kemana-mana Ibu sampai supervisi oleh pengawas. Sebagai contoh yang baik ya Pak ya. Jadi ternyata ketiganya ini memiliki peran yang sangat penting. Tidak ada yang bisa dikorbankan salah satunya ya Pak ya. Betul ya Pak Husni ya. Oke, berarti coba saya mau tanya lagi, kesempatan atau peluang-peluang apa yang sekarang bisa Pak Husni miliki untuk bagaimana caranya agar ketiganya ini bisa jalan bersamaan? Misalnya dari segi waktu atau bagaimana Pak? Sebenarnya saya tuh peluangnya banyak sekali Bu.
pendidikan guru penggerak itu kan 6 bulan ya Bu ya. Ya, Saya betul. kira kalau kita misalkan bisa mengatur waktu gitu ya, Ya, terus memanajemen waktu, Iya. membuat skala prioritas gitu, ya. kita punya peluang yang besar untuk melakukan atau mengerjakan ketiganya Nah, gitu Ibu ya. iya, Misalkan iya, iya. oh ya nanti kalau misalnya saya pagi hari nih masih pikiran fresh gitu, Mm, berpikir bisa cepet, saya berarti fokus kegiatan pagi ini mm, yang butuh pikiran besar ini seperti cepat. guru penggerak untuk memahami, kemudian untuk mengerjakan tugasnya. Lalu misalkan dalam agak siang lagi nih, misalkan untuk supervisi Mm, kegiatan baru ya Bu ya, untuk membuat modul ajar gitu kan. administrasi. Nah, administrasi Ya, tidak betul. terlalu butuh fokus besar Ya. Bu ya, karena sudah ada, kita bisa amati, Betul. tiru, modifikasi. Nah, untuk pramuka kan sifatnya seperti Ke siswa, senang-senang iya, ya. betul. Jadi ke Ketemu lapangan anak, gitu kan, bisa iya. sore nih kalau malam Betul. sekalian refreshing. Nah, kalau itu misalkan bisa dikemas dengan sebegitu rupa, wah saya bisa menguasai ketiganya dan Oh, terselesaikan iya. itu Bu. Bagus Nah. sekali kalau begitu. Lah itu Pak Husni sudah bisa mengungkapkan, berarti sebetulnya dari jawaban Pak Husni tadi, Pak Husni itu sudah mengungkapkan potensi yang dimiliki oleh diri Pak Husni sendiri dengan cara manajemen waktu yang baik, membagi waktu antara mana yang perlu dikerjakan di pagi hari, di siang hari maupun di malam hari, dan tiga-tiganya dapat semua ya Pak ya. Oke, Iya, Ibu. jadi Harapannya seperti itu. oke, harapannya seperti itu. Dan kira-kira dari jawaban-jawaban Pak Husni tadi, adakah rencana yang ingin Pak Husni terapkan untuk bagaimana mengatasi ketiga kegiatan yang bersamaan ini? Oh, Rencananya ada tidak Pak? Ada Ibu, jelas Ibu. Oke. Karena saya ingin ketiganya selesai, berhasil, memuaskan. Saya pasti harus membuat agenda untuk skala prioritas itu. Misalnya Oke. dengan menempelkan di dinding ya, apa yang harus Iya. saya selesaikan dulu. Oke, Yang jadi pertama ada time yang ini kedua ya. ini, ya. Ah, Ada kemudian, membuat skala prioritas kegiatan. oh gitu. Nah, kemudian saya harus memastikan bahwa waktunya cukup, kemudian hari ini menurut perkiraan saya ini selesai, ini selesai gitu. Oke. Harapannya kalau ini tercapai semua, saya akan tambah Ibu. Misalkan Oke, hari ini siap. selesai 2, saya tambah satu Tambah lagi. rencananya lagi, tambah targetnya agenda. lagi. Jadi saya kan Oke. ada peningkatan Bu ya, ada progres Iya. di situ. Oke, nah kira-kira mau mulai kapan Pak? Nah, rencana-rencana tadi yang dibuat. Rencananya, Nah, wah saya langsung ketemu Ibu ini, semangat ini Bu. Semangat langsung, ya. Iya, timbul motivasi. Saya langsung akan mulai buat skala prioritas, Oke, kemudian siap. apa yang harus saya selesaikan akan saya atur ya, mana yang butuh pikiran fokus besar, mana yang ya. sedang, mana yang hanya kegiatan lapangan yang Iya, sifatnya betul. refreshing. Membimbing ya. seperti itu. Oke, baik. Akan saya mulai langsung Ibu sekarang. Sekarang ya, Iya, membuat nanti rencananya malam ya. langsung Oke, saya siap. susun. Oke. Saya laksanakan. Kira-kira nanti saat Pak Husni melakukan rencana-rencana aksi tadi, kira-kira kendala apa atau ada hambatan-hambatan yang mungkin bisa muncul? Oh iya, Ya, betul itu. Ibu. barangkali ada, bisa dijelaskan. Saya kadang lupa itu Ibu, saking Iya. asiknya. Seperti waktu itu pendidikan guru penggerak, tiba-tiba ada lomba tingkat gitu. Alhamdulillah masih 2, bisa fokus, juara umum, maju lagi ke tingkat kabupaten. Waduh, ada supervisi lagi. Nah itu kendalanya itu kadang kalau muncul kegiatan-kegiatan lain baru di luar dugaan saya berbarengan, nah itu kendalanya di situ. Saya sudah nyusun rencana, kemudian ada muncul kegiatan lain yang distrak, mengganggu. Iya, betul. Nah, untuk melancarkan aksi-aksi yang Pak Husni akan laksanakan, ada nggak kira-kira pihak yang bisa membantu dalam menyelesaikan ketiga kegiatan ini, Pak? Betul sekali. Iya. Saya jadi ingat ini nama sosok yang namanya Bapak Sugeng. Oh iya. Pak Sugeng itu, beliau itu pembina di Kuarcap dan memang pelatih. Ini saya bisa belajar dari beliau, kemudian ya sekalian minta tolong sama beliau, Ibu. Itu malah luar biasa itu. Kolaborasi ya, Pak ya. Dengan beliau. Untuk pendidikan guru penggerak saya memang harus fokus itu ya. Nah kalau untuk supervisi, wah saya ingat semua rekan sahabat saya ini bisa saja dialog, kemudian bisa saya latihan, kemudian bisa minta saran administrasi apa yang sebaiknya saya lakukan, saya siapkan. Iya. Berarti sebenarnya you're not alone ya Pak ya. Banyak pihak yang bisa membantu dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersamaan tersebut. Oke, baik. Nah, jadi ternyata dari permasalahan yang tadi sudah Pak Husni paparkan, kita sudah menemukan solusinya bahwa Pak Husni nanti bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan juga bisa membuat time management yang baik ya. Nah, kira-kira kapan nih kita akan ketemu lagi untuk membahas kelanjutan dari coaching? Barangkali untuk mengevaluasi atau Pak Husni mau ada cerita lagi tentang kemajuan dari rencana yang Pak Husni telah
Iya. susun. Ini kan saya Mm-mm. lomba tingkatnya masih lama Ibu ya, Ya. Oktober ya, Heeh. akhir. Nah, kemudian untuk supervisi kan hari Rabu besok Ibu. Ya. Nah, saya harus pastikan hari Selasa sore itu sudah ready semua untuk supervisi. Nah, Hmm. gimana kalau Ibu ada waktu tidak sore kita ketemu lagi? Ada Pak, bisa ya. Ya. Terima Saya kasih Pak Bu. ya. Nanti saya Iya, akan sama-sama. menunggu Ibu dengan Luar senang biasa hati, nih. ya. Saya ini justru malah belajar banyak dari Pak Husni nih. Hmm. Berarti Pak Husni ini dalam menghadapi situasi yang bersamaan ini telah menemukan solusi yang sangat kreatif ya Pak ya untuk memecahkannya. Baik, terima kasih Pak Husni Terima atas kasih Bu. ceritanya. Ya. Saya juga banyak belajar dari Pak Husni ya Pak Husni ya. Ya, saya terima kasih sekali nih Bu, mengganggu waktu Ibu. Kemudian Nggak apa-apa saya Pak. berterima kasih sekali Ibu bisa menggali ide saya, Iya. kemudian mengingatkan dengan rekan-rekan yang saya sebenarnya punya, tapi Hmm. ternyata saya abaikan mereka karena Iya. fokusnya itu Ibu. Oke, baik Terima Pak. kasih, Bu, Iya, ya. sama-sama. Yuk, sebelumnya kita lakukan teknik stop dulu. Tahu kan ya teknik stop Oh, ya? iya. Biar Iya, iya, plong, iya, biar iya. Oh, ya saya biar dapat setelah itu ini di bidang iya. guru bergerak, saya Biar dapat setelah itu ini teknik kan stop. katanya kan mau merancang tuh. Oh, iya, Nah, iya, biar iya. pikirannya fokus, Oke. tenang seperti itu ya. Ayo Iya, kita saya ingat nih, coba teknik stop. pejamkan mata. Kemudian berusaha untuk rileks ya Pak Husni ya. Regangkan semua otot ya, rasakan, dengarkan apa yang ada di luar Pak Husni. Nah, diresapi, kemudian Pak Husni bisa tarik nafas yang dalam, hembuskan, dikeluarkan lewat mulut, berulang-ulang, sambil diresapi, didengarkan yang ada di sekeliling Pak Husni. Seperti itu ya. Kalau Pak Husni sudah merasa nyaman, rileks, kemudian pikiran-pikiran yang berkecamuk di pikiran Pak Husni itu sudah kira-kira sudah tenang, boleh buka matanya kembali supaya nanti bisa melaksanakan kegiatan dengan baik ya. Wah, luar biasa Ibu, rasanya fresh sekali kayak Lebih, sensasi, ya. nah itu mungkin juga bisa Relax. Pak Husni lakukan nanti saat sedang ini ya Pak ya, sedang bingung harus Oh, melakukan yang iya, mana iya. dulu kan kita jangan lupa untuk Saat melakukan saya rencana teknik gitu, Ibu, stop ya. ya. Betul. Begitu ya Pak Husni ya. Terima kasih. Terima kasih Wassalamualaikum sekali, Ibu. ya warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Bu. Waalaikumsalam. Ya, sampai jumpa lagi. Baik Bapak Ibu, luar Ya. biasa sekali. Tadi kita sudah melaksanakan kegiatan coaching yang sudah berjalan dengan baik ya Bapak Ibu ya. Ya, Lancar alhamdulillah sekali. Pak. Ya. Meskipun dalam situasi apa ini malam-malam begini masih semangat ya untuk Ya. melaksanakan tugas. Untuk Bu Vidya ini. Ya, Pak. nih. Ya. Jadi tadi selama kegiatan coaching saya mengamati kemudian mencatat data-data ini Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ini untuk Iya. Bu Iya Pak. Vidya Silakan. ya. Monggo. Mungkin sedikit pertanyaan Bu. Boleh. Ya, tadi sudah berjalan kegiatan coachingnya ini. Pertanyaan Bu, apa yang sudah berjalan baik ini menurut Bu Vidya saat proses coaching tadi? Oh, yang sudah berjalan Iya. baik tadi menurut saya ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi saya sudah berusaha melakukan prinsip kemitraan dengan Pak Iya. Husni. Jadi kita enjoy ya Pak Husni ya. Jadi Enjoy tidak sekali, ada Bu, tidak ada ini ya jenjang di antara kita sama, kemudian Jadi nyaman gitu jadi ya. nyaman. Iya. Nah, saya harapkan Pak Husni juga nyaman Iya. dengan proses coaching tadi. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Pak Husni dengan permasalahan yang ada. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk mendengarkan secara aktif. Jadi menahan dan tidak memberikan banyak pendapat supaya Pak Husni juga bisa mengungkapkan sendiri solusi dari permasalahannya. Iya. Itu Pak, menurut Iya. saya. Iya, jadi memang ini sifatnya refleksi Bu ya. Iya. Refleksikan apa yang sudah kita laksanakan. Kemudian Bu, Betul. mungkin ada yang perlu diperbaiki Bu dari kegiatan. Yang diperbaiki Ibu, iya. mungkin kata-kata saya terbiasa berbicara seperti ini Pak, Iya, iya. tapi nggak tahu kalau Pak Husni bagaimana ya. Kalau menurut saya lebih perlu menata bahasa agar tidak belibet Oh. saat berbicara. Itu aja sih, itu sebenarnya kayak teknis gitu Oh, Pak, iya. karena memang kebiasaan ini lidahnya itu kadang suka cepat Iya, sendiri gitu Pak. iya. Tapi bisa menangkap Bu, Iya, saya. tapi Bisa ya Pak ya? sejauh ini masih Iya. is alright Bu. Oke. Everything is okay. Iya. Ya, baik. Kemudian menurut coach ini Bu Vidya sebagai coach ini Iya. dari indikator ketercapaian tadi tentang kompetensi yang dikembangkan, apakah tadi Ibu merasa sudah tercapai semuanya tadi Kalau menurut indikatornya? saya sih sudah Pak, tiga-tiganya Sudah. sudah karena tujuan utamanya kan tadi kan Pak Husni bisa menemukan solusi sendiri, terinspirasi, kemudian bisa mencari apa ya jalan keluar lain ya, ada solusi. Iya, betul. Jadi ya berarti ketiganya ini telah Baik. tercapai. Sudah tercapai. Iya. Luar biasa Bu. Jadi tadi hasil refleksi Ibu ini sudah baik ya Bu ya. Secara umum sudah Alhamdulillah, baik, tercapai iya. semua. Tapi masih banyak Masih belajar ada yang lagi nih, perlu Pak. ditingkatkan ya.
Terakhir Bu, ini Iya. mungkin catatan saya, ya tadi saya mengamati secara umum Bu, sekali lagi sudah berjalan dengan baik, terutama tadi alur tirta Bu. Iya, iya. Nah, sudah berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya Bu ya. Iya. Nah, sudah baik. Terutama tadi saya melihat Ibu Via sebagai coach sudah berusaha untuk menggali ya, menggali potensi dari Pak Husni ini sebagai coach, dan kemudian Pak Husni memunculkan ide-idenya, Iya, ide kreatif, dan pada akhirnya ujungnya adalah menemukan Solusi. solusi atas permasalahannya itu. Iya, Jadi iya, iya. luar biasa sekali. Terakhir Bu, satu Iya, lagi mungkin. boleh, boleh. Ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Ibu setelah apa mungkin di luar ini Bu ya, di luar Iya, kegiatan di coaching luar ini. ini. Yang ingin dikembangkan lagi Bu, kompetensi berdasarkan hasil coaching ini. Apa ya Pak ya, saya ingin menjadi coach yang dipercaya aja sih Pak sama coach gitu kan. Jadi kan untuk membangun rasa kepercayaan, kadang kan orang ingin bercerita, Iya. berarti kan percaya sama orang itu. Iya. Percaya bahwa orang ini bisa mendampingi dia untuk bisa menemukan Iya. menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Iya. Kadang kan kita bingung Pak ingin cerita ke siapa, siapa yang mau mendengar. Jadi saya ingin lebih dikenal, bukan dikenal ya, ingin bisa mendengarkan teman dengan baik seperti itu. Teman Jadi curhat teman, yang baik. iya Nah, betul. Dan bisa memberi solusi Bu. Iya, Nah, betul, itulah betul, yang betul. mungkin Itu, Pak, mungkin, yang Pak. diidamkan oleh banyak orang. Iya, iya betul sekali. Baik, luar biasa sekali percakapan perbincangan kita, kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ada manfaatnya dan dapat Amin. memajukan pendidikan Ya. di kita, terutama nanti ya di rekan-rekan sekolah atau mungkin ke murid-murid ya, Bapak Ibu ya, Betul, tentu Pak. saja itu. Sehingga tujuan kita untuk mewujudkan apa sih merdeka belajar Belajar itu bisa ya, tercapai. dapat Profil pelajar Pancasila. profil pelajar P5. Pancasila. Oh, P5 Baiklah, ya. Bapak Ibu, saya kira bisa diakhiri. Oke, Kita iya, terima bisa, kasih. Pak. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama Pak Adian sama Bu Tia malam ini. Iya Pak. Gimana kabarnya? Pak Adian? Alhamdulillah Pak. Baik, Pak. Baik sekali, Pak. Sehat. Bersemangat. Semangat. Alhamdulillah, saya juga ikut semangat ini dengan Ya. semangat dari Pak Adian sama Bu Tia. Nah, malam ini kita rencananya akan melakukan kegiatan coaching ya Pak Adian sama Iya, Bu Pak. Tia. Iya. Mudah-mudahan Pak. Nah, semoga kedepannya lancar. Amin. Pak Adian, Bu Tia. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya sebelum kita menjalani proses coaching ini. Iya. Yang pertama saya ingin bertanya ini kepada Pak Adian selaku coach ya. Waduh, siap Pak. Siap. Pertanyaan pertama nih Pak Adian ya, Ya, sejauh mana Pak Adian mengetahui tentang prinsip coaching ini selaku coach? Ya, terima kasih Pak Usi. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan Pak tentang kegiatan coaching ini. Jadi ada prinsip Pak, hal-hal yang utama yang harus diperhatikan oleh seorang coach, yaitu setidaknya ada 3 Pak. Yang pertama ada kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Kemitraan di sini maksudnya adalah posisi Pak antara coach dan coachee ini sejajar Pak. Bahkan justru coachee-nya ini mungkin lebih pakar Pak daripada coach-nya. Coachee lebih banyak menceritakan tentang dirinya, kemudian coach di sini lebih sebagai menggali pertanyaan-pertanyaan untuk menggali ide-ide dari coachee-nya. Nah, inilah nanti akan memunculkan proses kreatif, Pak. Ya, inilah nanti yang diharapkan dari coaching ini. Jadi dari coachee nanti akan muncul ide-idenya sehingga pada ujungnya nanti dapat menyelesaikan masalahnya. Dan tentu saja dari kegiatan ini diharapkan juga akan muncul potensi atau kekuatan-kekuatan diri dari coachee yang nantinya bisa untuk mengembangkan dirinya. Kira-kira seperti itu, Pak? Jadi merupakan alur ya Pak Ardian ya, Iya, kemitraan, satu. kemudian dari timbul proses kreatif, lalu si coaching bisa memaksimalkan potensinya. Kira-kira begitu. Kemudian luar biasa sekali nih pengetahuan Pak Ardian tentang prinsip coaching ini. Nah ini yang kedua yang ingin saya tanyakan nih Pak Ardian ya, Iya. kompetensi inti apa ini Pak Ardian yang perlu dilakukan saat proses coaching ini Pak Ardian? Nah ini Pak, jadi seorang coach idealnya Pak memiliki kompetensi Pak, yaitu diantaranya ada present Pak, atau kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, yang ketiga ada
bisa membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Present di sini maksudnya adalah mampu menghadirkan dirinya 100% Pak dalam sebuah kegiatan ini, sehingga dia mampu istilahnya ada kesadaran diri, Pak, ya, kesadaran diri, mampu menghadirkan perasaannya 100% untuk coachingnya. Kemudian mendengarkan aktif di sini adalah maksudnya menyimak, Pak, benar-benar menyimak, membuat rangkuman, kemudian mampu untuk mengikuti semua pertanyaan, cerita-cerita dari coachingnya, dan kemudian memberikan pertanyaan yang dapat menggiring pada ide-ide kreatif melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Saya kira seperti itu, Pak, gambarannya. Ya, kompetensi inti itu berarti alur juga ya Pak Ardian ya? Iya, Pak. Luar biasa ini pengetahuan Pak Ardian, pemahaman Pak Ardian tentang kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut ini Pak Ardian, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dari kegiatan ini Pak Ardian? Ya, idealnya Pak, tentu saja saya menginginkan ketiga-tiganya ini bisa diobservasi, kemudian nanti bisa kita berikan masukan, evaluasi kepada saya, sehingga akan meningkatkan kemampuan saya tentu saja dalam kegiatan coaching ini, Pak. Tapi dari ketiga itu saya punya sedikit prioritas, Pak, terutama pada kompetensi yang ketiga, yaitu membuat pertanyaan berbobot. Nah, inilah mungkin yang menjadi kunci, Pak. Bagaimana seorang coach itu mampu menggali ide-ide dari coachingnya sehingga mampu memaksimalkan potensi dirinya dan mampu mengembangkan dirinya, bahkan bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami. Berarti kompetensi ketiga yang diharapkan bisa mengeksplorasi kompetensi coachingnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Luar biasa ini harapan Pak Ardian. Nah, kemudian ini Pak Ardian, pertanyaan terakhir ini Pak Ardian ya. Apa ya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari Pak Ardian ini? Iya, jadi ada beberapa indikator tanda-tanda bahwa apa yang sudah saya lakukan dalam kegiatan coaching ini berhasil. Tentunya yang pertama tadi Pak ya, seperti ada kehadiran penuh ini benar-benar bisa dirasakan ya Pak. Kehadiran saya dalam proses coaching itu dirasakan. Jadi saya bisa membuat situasi yang nyaman untuk si coach ini, kemudian bisa terjadi percakapan ya yang lancar dengan bahasa yang mudah dipahami. Sehingga terjadi kenyamanan lah Pak, kira-kira itu presence. Yang kemudian mendengarkan aktif tentu saja tadi dari kehadiran penuh dengan perhatian penuh, saya mampu menyimak cerita-cerita dengan baik ya, kemudian mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ketiga tadi, pertanyaan berbobot sehingga mampu merangsang si coach ini untuk memaksimalkan kemampuannya untuk menemukan solusi, Pak. Seperti itu, Pak. Iya. Wah, luar biasa ini Pak Ardian. Dari keempat pertanyaan saya ajukan ini, rupanya Pak Ardian ini sudah siap ini, sudah selaku coach. Mudah-mudahan, Pak, siap. Mudah-mudahan. Saya harap nanti berjalan lancar, kemudian bisa membantu ya coach ini. Nah, ini di sini kan kita mengangkat masalah realitas ini Pak Ardian ya. Betul, Pak. Nah, jadi sekaligus ini Pak Ardian sebagai coach sesungguhnya, kemudian Ibu Vidya selaku coach yang sesungguhnya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, Pak. Ya. Bisa dimulai sekarang Pak Ardian, Ibu Vidya. Siap. Saya hitung ya, 1, 2, 3, silakan. Ya. Pak Ardian, assalamualaikum Pak Ardian. Waalaikumsalam Bu Vidya. Kayaknya ada apa gitu ya? Iya, kalau saya datang berarti suasananya gimana nih Pak? Nih suasananya Pak? Iya, suasananya mungkin agak sedikit mendung Bu ya. Nah itu Pak, saya tuh di sini tuh pingin bercerita nih Pak, pingin curhat banyak nih Pak sama Pak Ardian Pak saya nih Pak. Iya Bu, iya. Boleh Bu, silahkan. Kami selalu terbuka lah untuk Vidya ya. Iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bu ya. Iya Pak. Jadi itu saya tuh lagi galau ini loh Pak. Galau tentang pembelajarannya akhir-akhir ini tuh kayak nggak maksimal gitu loh Pak. Saya tuh kalau ngajar IPA itu loh Pak. Oh, jadi ada kegalauan yang sedang dirasakan Bu ya. Iya. Dalam kegiatan pembelajaran Bu ya. Iya. Ya, sama Bu, saya juga kadang-kadang seperti itu kan. Perlu seseorang Bu ya untuk ya, Pak, yang mendukung ya. Iya, emang lagi bingung aja nih Pak, soalnya gimana ya?
Ya kan kita tahu Pak, sekolah itu kan lagi dibangun, sampasnya iya, betul. berantakan ya. Terkait tentang itu sih Pak. Oh betul Bu. Ya saya juga melihatlah betapa berantakannya ya situasi saat ini ya. Mm-mm. Oh ya Bu, jadi kita mau berbincang-bincang ya sedikit diskusi barangkali Bu ya. Sebelumnya Bu, mungkin apa yang Ibu harapkan ya dari perbincangan kita nanti? Saya harapannya itu ya ada solusi, ada yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini ya bikin saya galau ini Pak. Biar pembelajaran saya itu lebih maksimal, lebih baik, anak-anak lebih belajar lebih semangat gitu Pak. Jadi gitu Bu ya, memang ya seperti kita lihatlah situasi tidak kondusif ya. Iya, Ya, betul. jadi terdampak pada kegiatan yang Pembelajaran, Kalau boleh tahu Bu, secara detailnya itu Iya. seperti apa sih Bu ya? Ada dua nih Pak, tapi terkait sih. Iya. Yang pertama, saya itu biasanya kan pakai lab IPA, pakai alat-alat bahan-bahan praktikum, Iya. terus pakai LCD, pakai macem-macem lah. Kelas aja berkurang kan, anak harus diperpus, ada yang di mana karena lagi direnovasi, Iya. alatnya nggak ada, kemudian sumber juga berkurang kan, nggak tahu nih LCD di mana berantakan. Iya. Saya jadi bingung Pak, akhirnya pembelajaran juga ikut nggak efektif gitu Pak gara-gara itu Pak. Terus saya kan balik kelas nih Pak, kelas 7C. Dilalah kelas 7C itu adanya di perpus, nggak ada meja kursinya, jadi mereka tuh tiap hari tuh lesehan. Waduh. Nih bahkan malam ini nih baru aja nih saya dapat WA dari teman saya, murid saya, Bu kelasnya besok pindah sih Bu, please Bu, karena punggungnya tuh pada sakit gitu loh, jadi mereka nggak punya kelas gitu loh Pak. Gimana dong Pak? Saya bingung ini Pak. Ini juga Bu ya masalahnya. Iya. Ya mungkin ini perlu sedikit pemikiran Bu sih supaya kita lebih tenang, rileks Bu ya. Barangkali kalau kita lakukan stop dulu. Iya Pak ya. Ini soalnya aduh sudah terlalu. Saya juga bisa merasakan lah Bu. Iya Pak ya. Mari kita pejamkan mata sejenak Bu. Ya, kita rasakan hari ini kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara. Mari kita hirup udara yang sehat ini ke dalam tubuh kita, rasakan dalam aliran darah kita, regangkan otot-otot kita. Gimana Bu? Sudah bisa dirasakan? Sudah Bu, cukup? Cukup. Relax? Ya, lumayan Pak. Jadi memang, lebih tertata nih Pak. Apa yang mau disampaikan Pak? Ya Bu, baik. Itu tadi mudah-mudahan bisa membangkitkan lagi pikiran kita Bu ya, untuk bisa membicarakannya lebih jauh lagi. Dari cerita Ibu tadi ya saya juga bisa merasakan lah kondisinya seperti itu. Kalau dalam situasi normal Bu ya, normal, lancar, semua kegiatan berjalan lancar, KBM-nya berjalan lancar, anak-anak senang di dalam kelas ataupun di luar kelas kegiatan, itu kita beri skala 10 mungkin Bu ya. Normal, 10, berjalan bisa, baik itu 10 nilainya Bu. Nah untuk situasi sekarang ini Bu, kira-kira pada level berapa ini? Waduh, saking saya sering ini ya Pak ya, nggak efektifnya ya Pak ya, 4 mungkin loh Pak. Waduh. Sejauh itu loh Pak, ketinggalannya loh Pak. Ya. karena pembelajaran IPA tuh aduh, biasanya menyenangkan, interaktif, inovatif, saya kasih apa macam-macam. Ini jadi nggak ada yang saya kasih ke anak gitu loh. Apalagi HP dilarang Pak. Oh, sekarang sudah begitu ya? Karena bawa HP juga percuma, wifi nggak ada. Iya, jadi putus gitu. Jauh Bu ya, untuk mencapai situasi normal yang 10 itu kita baru di level 4. Oh iya, jadi kira-kira apa Bu ya? Harapan Ibu bila dalam waktu 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, kan mungkin belum jelas ini Bu. Iya. Apakah Ibu tetap akan seperti ini atau ingin berusaha Bu mendapatkan ke level keberapa mungkin Bu? Harusnya bisa maju ya Pak ya, bisa naik gitu kan, bisa berkembang lebih bagus lagi. Ya paling 10 enggak, mungkin Bu 10? Ya kalau 10 kalau dalam waktu dekat sulit ya Pak ya, tapi ya setidaknya 7, 8 kan masih bisa lah Pak. Sudah bagus harusnya ya? dalam 1 bulan ini loh ya. Jadi ada peningkatan meskipun situasi seperti ini, tapi paling enggak bisa mencapai level 7, 8 udah bagus Bu ya? Apalagi kan pembangunan kan masih lama. Masih lama, iya. Gitu, jadi Pak. 7, memang 8 lah. Angka 7, 8 realistis Bu? Iya realistis, dan itu sudah bagus lah untuk situasi yang agak berantakan ini. Peluang Ibu sekarang, peluang atau potensi yang Ibu miliki untuk mencapai ke level 7 atau 8 itu seperti apa? Sebetulnya kemarin itu saya itu udah kayak gendor-gendor rosok ke anak juga. Gimana ya anak-anak ya, kita kan
kayak terbatas semua serprasnya. Gimana kalau kita memunculkan ide-ide sendiri? Kayak saya ngajak dulu kan Pak kan mencari potensi sama anak juga. Kalau Bu Fit misalnya ya udah ada pikiran seperti itu, tapi kan saya kan belum melaksanakan Pak. Kalau Bu Fit misalnya ngasih kamu tugas tambahan dari rumah bawa ini untuk praktikum gimana, atau misalnya kita keluar kelas atau bagaimana, ya cari-cari sumber-sumber bahan belajar lain gitulah Pak, supaya nggak bergantung sama surplus. Itu mungkin bisa saya lakukan ya Pak ya. Bisa sekali. Bisa. Iya, jadi tidak harus dengan alat-alat yang seperti waktu biasanya itu. Iya. Karena memang posisinya juga sekarang sudah seperti itu ya. Bu. Oh iya. Bisa sih. Jadi sudah ada rencana aksi Bu ya? Ada. Rencana aksinya lebih detail mungkin Bu, seperti apa Bu? Ya, kalau saya niatnya memang mengajak anak, misalnya outdoor class, kemudian biar gak bosen ya Pak ya, biar juga punggungnya nggak pada sakit tuh kalau di perpustakaan terus saya juga tetap bisa praktikum sih Pak dengan alat-alat yang mereka bawa dari rumah. Kemudian kalau masalah video pembelajaran, saya mungkin bisa kasih pas malam. Jadi saya kasih dulu anaknya dipelajari dulu, baru besoknya kita review. Iya. Bisa ya Pak ya gitu ya Pak ya. Luar Iya. biasa. Itu rencana-rencana yang mau saya lakukan sih Pak sih. Iya betul. Iya. Kayak gitu. Jadi sudah ada rencana aksi Iya. seperti itu. Niatnya seperti itu. Tapi Bu, barangkali Bu ya, ini kita bicara kemungkinan Iya. ya. Tentu mungkin nanti akan bakal ada kendala nih. Bu. Iya. Mungkin betul. ya. Kira-kira kalau kendala-kendala yang mungkin terjadi itu seperti apa Bu? Kendalanya itu biasanya dari saya sendiri atau dari muridnya sendiri Pak. Lebih ke komitmen. Saya misalnya udah merencanakan semua. Terus niatnya mau ngasih video, lupa. Capek lah, apa kan kita tahu sendiri kegiatan banyak banget bertumpuk-tumpuk. Kemudian kalau murid udah kita setting sedemikian hingga mereka bawa alat-alatnya, kemudian besoknya ada yang lupa lah, ada yang apalah. Itu juga kan resiko-resiko yang harus ditanggung dalam berkegiatan bersama anak, namanya juga anak gitu loh Pak. Itu mungkin yang bisa terjadi kalau saya membuat kegiatan seperti itu. Memang rencana gitu, kadang-kadang memang kendala ada saja gitu Bu ya. Iya Pak. Tapi kan kalau kita udah memprediksi yang akan terjadi ya Bu ya, barangkali kalau kendala terjadi kita sudah lebih siap. Iya sih Pak. Kemudian Bu, ini kalau memang terjadi kendala seperti itu Bu, tentu kan kita butuh ya dukungan ya, bantuan dari seseorang lah. Mungkin Ibu bisa ada referensi gitu Bu, yang bisa membantu kegiatan Ibu ini supaya bisa berjalan dengan baik. Siapa ya Pak ya? Ada Pak. Nih kalau dari siswanya sendiri, itu kan dalam satu kelas itu ada 1-2 anak Pak yang bisa kayak diandalkan lah gitu Pak. Jadi misalnya saya meminta mereka untuk kayak besok jangan lupa ya teman-temannya diingetin buat ini seperti itu. Jadi ada beberapa anak yang kayak menjadi pionir di antara teman-teman lainnya yang bisa kita andalkan. Kemudian kalau masalah rekan guru, ya ada juga Pak rekan sejawat saya namanya tuh Emi Hidayah. Dia sama-sama suka bikin-bikin alat peraga sendiri. Dia juga pembelajarannya berdiferensiasi. Jadi bisa buat bertukar pikiran sama bertukar ide. Enaknya kalau udah selesai yang ini, enaknya apalagi ya biar gak bosan itu kali Pak. Jadi lebih ke rekan sejawat sih Pak yang memberikan pendapat-pendapatnya tentang bagaimana supaya lancar itu Pak. Jadi Ibu sudah memikirkan nanti kalau ada kendala saya bisa minta bantuan kepada orang lain. Iya, ada ternyata. Iya. Jadi memang sudah sedetail itu Bu ya. Iya Pak, ternyata ya Pak ya. Saya betul nggak sekali. kepikiran Pak emang Pak. Luar biasa nih. Berarti kemudian Ibu yang terpenting lagi Bu, terakhir Bu. Iya. Kira-kira semua rencana yang Ibu pikirkan ini kapan akan dieksekusi Bu? Kapan ya? Ya langsung Pak. Langsung Kan ya? iya kalau pembelajaran IPA kan step bab itu kan pasti ada aja yang bisa dipraktikumkan walaupun sederhana. Jadi ini kan ada bab baru. Jadi Senin besok juga saya ada jadwal, berarti ya malam Senin saya juga harus merancang bagaimana supaya itu bisa berjalan dengan lancar gitu Pak. Jadi Langsung makin cepat makin baik. Kalau nanti ditunda-tunda malah as soon akhirnya as possible. Yes, that's right. Luar biasa ini. Semangatnya luar biasa ini Bu ya. Jadi dari pembicaraan kita tadi sepertinya Ibu kok sudah agak lega kayak Bu ini. Lega Sudah Pak. ada Semoga nanti bisa pemecahan, Bu, ya. berjalan dengan lancar lah rencana itu. Ya sudah Bu. Saya kira seperti itu Bu pertemuan hari ini, mudah-mudahan. Oh Makasih iya Bu, banyak, satu Pak. lagi saya penasaran nih Bu. Iya, Pak. Ya ini saya Apa? menunggu kabar berikutnya Bu. Iya, Kira-kira Pak. kapan nih Bu saya bisa kita ketemu perlu lagi? ketemu lagi Pak. Iya Pak, kita perlu ketemu lagi supaya saya tuh kayak barangkali dalam
melaksanakan rencana itu Iya. ternyata ada kendala-kendala yang saya sulit untuk menemukan solusi, kan saya Iya. juga perlu bimbingan lagi, Pak. Istilahnya Gitu. bukan bimbingan barangkali Bu ya. Oh iya, apa ya? Sharing-sharing. Iya, boleh deh sharing ya. gitu, Pak. Jadi saya kan bisa menggali lagi, kan Pak. saya juga bisa belajar juga Bu. Iya. Kepo juga saya ini. Oh iya, Pak, ya. Kepo apa yang kulakukan mungkin nanti suatu saat akan saya lakukan juga. Iya ya, Pak gitu ya. Kapan ya, Pak ya? Kalau kan saya kan 1 minggu ini biar rencana Iya. itu saya jalankan dulu, mungkin minggu depan gimana kalau kita iya. ketemu lagi, Pak? Oke Bu, di waktu yang sama mungkin Bu ya, Iya, yang bisa, seperti ini Pak. setelah selesai mengajar kita Iya, free, siap, nah, siap, bisa nanti siap. saya Minggu depan ya, kita Pak ya. saling berbagilah pengalaman, Oke. sehingga nanti bisa Ada ada kabar kebaikan dari ya rencana itu. Oke. sudah Bu, saya kira seperti itu yang Iya. bisa saya lakukan. Pak Dian, terima kasih ya. Iya, Ini mudah-mudahan jadi tercerahkan ini, Pak. iya, alhamdulillah saya juga belajar juga lah dari kegiatan ini. Mudah-mudahan saya juga bisa belajar dan menerapkan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu. Iya, Pak, sama-sama Pak Ardian. Terima kasih Bu ya. Iya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah berjalan lancar ya ini Pak Ardian sama Bu Widya. Alhamdulillah. Iya Pak. Dari alur kegiatan yang saya lihat ini, proses coaching ini lancar, kemudian solusi juga tercapai. Pak Ardian itu bisa menggali ide-ide yang sebenarnya dipunyai oleh coach sendiri. Namun demikian nih Pak Ardian, nah saya ingin pendapat dari Pak Ardian sendiri, apa yang sudah berjalan baik saat proses coaching tadi Pak Ardian? Tadi alhamdulillah Pak, saya sudah berusaha menerapkan tadi Pak alur tirta Pak, alur tirta yang dimulai dari tujuan apa yang mau diharapkan, kemudian sampai pada identifikasi dan apalagi rencana aksi, dan pada akhirnya adalah tanggung jawab Pak, komitmen Pak untuk melaksanakan aksinya tadi itu. Jadi saya kira sudah berjalan baik Pak menurut saya untuk alur tirtanya. Kira-kira seperti itu. Tadi saya juga melihat ya Pak Ardian memberi dengan bahasa tubuh gitu untuk membuat kondisi situasi itu nyaman, kemudian Pak Ardian memposisikan diri sama dengan coachingnya supaya tidak ada canggung gitu ya. Jadi itu yang bisa menyebabkan ide kreatif dari coach itu muncul gitu. Iya. Nah, namun demikian nih Pak Ardian, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Pak Ardian nih. Saya kepo ini sama Pak Ardian. Iya. Apa yang perlu diperbaiki nih Pak Ardian buat Pak Ardian sendiri? Iya Pak, tentu ada Pak. Jadi saya juga merasa ini tentu dari kehadiran penuh saya Pak. Mungkin yang perlu saya perbaiki adalah membuat situasi percakapan lebih nyaman Pak. Ya mungkin saya harus memikirkan tempat tempat yang nyaman untuk berbicara. Jadi sehingga tempat yang nyaman ini kan mempengaruhi nanti atmosfernya Pak. Tempat nyaman. Kemudian usaha-usaha dari saya untuk membuat coach ini lebih antusias lagi untuk menyampaikan ceritanya, itu mungkin perlu saya perbaiki lagi Pak. Gitu ya Pak Ardian. Iya. Tapi saya tadi salut loh melihat Pak Ardian itu bisa melihat posisi coach supaya nyaman dilakukan teknik stop gitu. Nah, gini Pak Ardian. Selanjutnya ya Pak Ardian ya. Dari indikator ketercapaian tadi tentang kompetensi yang dikembangkan ini, apakah menurut Pak Ardian sudah tercapai semuanya atau belum? Secara umum sudah Pak, saya kira Pak. Secara umum sudah. Tadi saya sudah berusaha tadi Pak untuk kehadiran penuh, meskipun masih perlu diperbaiki Pak ya, terutama untuk kenyamanan perbincangan. Tapi saya harap tadi sudah saya usahakanlah semaksimal mungkin Pak indikator untuk kehadiran penuhnya. Kemudian mendengarkan aktif, saya sudah berusaha menyimak lah Pak, menyimak dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi permasalahan dari coach ini, dan terakhir saya sudah berusaha juga untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, mudah-mudahan berbobot Pak ya, karena juga sudah mengikuti alur tirta tadi itu. Saya kira indikatornya secara umum sudah terpenuhi Pak. Ya, dari saya ini Pak Ardian ya, Pak Ardian ya. Silakan Pak. Saya tadi menyampaikan bahwa proses coaching Pak Ardian sama Bu Widya ini sudah baik ya berjalan, alur tirtanya juga sudah betul-betul urut ya dari tujuan sampai komitmen melakukan rencana aksinya. Nah, lalu dari membuat kondisi situasi nyaman gitu juga sudah tercapai. Pak Ardian bisa melakukan teknik stop. Lalu ini Pak Ardian ada sedikit mungkin ya yang tadi
apa namanya seperti asumsi ya, misalkan kata wah dari level 4 sampai 10 itu jauh ya Ibu ya. Nah, kemungkinan dalam teknik coaching ini itu kalau bisa perlu dihindari nih Pak. Oh gitu Pak. Jadi Ya, untuk menimbulkan optimisme bisa Pak Ardian ganti dengan oh jadi situasinya seperti itu ya yang dari yang Ibu ceritakan. Nah, seperti itu nanti yang bagaimana nih supaya timbul optimisme untuk meningkatkan posisi 4 itu Iya, ke betul. 8 gitu Pak. Iya, Mungkin itu betul. mungkin bisa ya Pak Ardian ya. Bisa, Pak. Kita masukkan dari saya. Makasih Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Ardian ini Ya. saya juga belajar nih dari Pak Ardian. Iya. Kadang-kadang saya kalau melakukan coach sendiri sebagai coach bisa jadi melakukan itu tanpa disadari Tanpa karena memang sadar. kita mengalir gitu ya Pak Ardian ya. Kebiasaan juga Pak biasa. Ada asumsi itu kadang memang tak bisa lepas ya Pak ya dari Iya, pemikiran-pemikiran itu ya manusia. Tapi kita masih proses belajar terus kan Pak Ardian Iya ya. betul Pak. Betul. Nah gini nih Pak Ardian, ini di luar apa yang tadi saya tanyakan nih Pak Ardian, apalagi nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Ardian berdasarkan hasil coaching tadi? Iya Pak. Jadi memang saya ingin menjadi seorang pendengar yang baik Pak. Pendengar yang baik bagi rekan-rekan saya. Kemudian berharap saya ada manfaatnya Pak untuk mereka. Jadi sedikit membantulah. Karena kadang-kadang memang saya juga pernah punya masalah. Saya juga butuh orang yang mau mendengarkan saya, memberikan masukan kepada saya. Demikian juga saya Pak. Jadi dengan belajar coaching ini, mengetahui teknik-tekniknya, mengetahui prinsip-prinsipnya, paradigmanya juga Pak. Nah, ini mudah-mudahan nanti benar-benar bisa saya terapkan di sekolah dan saya bisa menjadi seorang pendengar yang baik, barangkali bisa memberikan saran yang baik dan bisa bermanfaat tentunya Pak untuk kemajuan pendidikan di sekolah kami khususnya dan di masyarakat secara umum. Nah, bisa dipraktekkan sama rekan sejawat, sama murid juga bisa Pak ya. Kira-kira seperti itu. Karena memang keseharian memang kita tidak lepas dari masalah ya Pak ya. Betul Nah, Pak. dengan menjadi coach ini Pak Ardian nanti bisa menjadi inspirator istilahnya ya, yang bisa Mudah-mudahan. menggali potensi yang sebenarnya dimiliki rekan sejawat atau murid Pak Ardian. Mudah-mudahan. Nah, luar biasa ya ini Pak Ardian sama Bu Widya ini proses alur Tirta kemudian kegiatan coaching ini berjalan lancar. Bisa Alhamdulillah. diakhiri kegiatan ini ya. Iya, Pak Pak. Bisa, Widya. Pak. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.